Saya sebagai minoritas, awalnya saya juga pasti ada rasa minder-minder dikit. Tapi lama-lama saya di dalam Rokris Rokat itu, saya ngerasain dimana kayak kebersamaan itu benar dapet banget. Dan akhirnya saya bisa berani untuk show up juga di sekolah. Oh, sebagai minoritas kamu dimana menjadi orang yang sangat sedikit atau kecil di antara mayoritas itu ya gimana? Puji Tuhan sih di sekolah-sekolah aku yang selama ini aku menjadi minoritas sebagai Katolik, mereka juga terima akan perbedaan. Tapi mungkin banyak juga kalau misalnya lagi ulangan tiba-tiba nanya, boleh nggak sih aku pegang Alkitab, boleh nggak sih mau lihat Tuhan. Jadi udah dari pandangan aku sendiri, Tuhan itu tuh kayak papa kita gitu loh. Kayak papa kita di dunia ya papa, terus papa kita di dunia lain Tuhan, kayak gitu. Untuk kita sebagai anak muda yang dekat sama teknologi, menurut aku penting juga untuk kita mewartakan apa sih Tuhan itu ke orang-orang di medsos kita gitu. Jadi menurut aku itu one of important things. Kayak aku mulai dari buat teman-teman aku dulu di sekolah-sekolah aku negeri yang open buat aku menerima keberadaan aku yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Benar, thank you banget. Dan karena support mereka juga yang gak ngebeda-bedain, itu benar-benar bisa bikin aku show up di sekolah. Jadi aku lebih berani tampil, aku lebih berani berpendapat lah kalau di sekolah. Dan untuk diri aku sendiri mungkin kedepannya aku bisa lebih berkembang secara iman, aku bisa lebih fokus sama Tuhan, aku lebih bisa menerima Tuhan dengan baik. Kayak aku tahu rencana Tuhan itu apa. Oke, sahabat Katolik terkini, ya selamat berjumpa lagi dengan saya. Ya tentu dengan saya Albertus Dino. Nah, kali ini saya ingin ngobrol nyantai aja sebenarnya ya dengan salah satu anak muda ya yang cantik ya, yang ya harapannya punya semangat juga ya, untuk terlibat di kegiatan gereja. Dengan siapa, boleh kenal dulu namanya siapa? Nama aku Gaby. Nah, Gaby. Kalau Gaby sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang aku masih SMA aja, kesibukan aku ya belajar di sekolah, ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, kayak gitu aja sih. Oh, masih sekolah dan di SMA ya, tingkat SMA. Saya ingin tahu sih sebenarnya Gaby, soal bagaimana Gaby terlibat atau memahami tentang Tuhan lah, tentu ya Yesus ya. Bagaimana Gaby, apakah Gaby selama ini sudah terlibat di kegiatan-kegiatan gereja? Sudah, contohnya tadi ada kegiatan komuni juga, aku juga sebagai volunteer untuk jadi tim dokumentasi di sini. Oh iya tadi ya, benar saya lihat juga tadi ya. Kalau di parokinya Gaby? Aku kalau dari paroki sini belum aktif. Oh belum, nanti ya, harus ya. Harus baru berencana. Paling tidak mungkin menjadi Miss Dinar dulu, atau mungkin langsung OMK lah ya. Iya. Kan usia OMK sekarang, banyak kegiatan-kegiatan OMK juga. Lalu kemudian kan Gaby itu katanya tadi sekolah di sekolah negeri ya, mungkin cerita dulu bagaimana proses belajar di sekolah negeri, apalagi di Jakarta ini kan ya, kita harus akui Katolik itu sebagai minoritas di sana. Nah, bagaimana Gaby sendiri memposisikan diri di sekolah negeri di mana di situ sebagai minoritas? Oke, jadi pas pertama-tama, jadi kebetulan di sekolah aku Katolik sama Kristen itu dipisah Pak. Jadi untuk di Katolik sendiri ada dari kelas 10 dan 11 itu cuman ada 4 orang. Jadi satu angkatan 2 orang. Tapi untuk di bagian agama Kristennya itu ada sekitar 30 orangan. Jadi kan saya sebagai minoritas, awalnya saya juga pasti ada rasa minder-minder dikit. Tapi lama-lama saya di dalam Rokris Rokat itu, saya ngerasain dimana kayak kebersamaan itu benar dapet banget. Dan akhirnya saya bisa berani untuk show up juga di sekolah. Oh, berarti gurunya itu yang mengajar tentang agamanya itulah guru dari agama Katolik. Katolik juga? Iya. Oh, tadi kan katanya itu ya, oh di SMP-nya itu? Iya, ya. Kalau di SMP itu karena kebetulan kita nggak ada guru Katolik, dan waktu di SMP itu murid yang agamanya non muslim itu dikit banget. Dari 3 angkatan cuman ber-8, dan aku di angkatan aku sendiri yang Katolik. Iya. Yang lainnya itu Kristen Protestan gitu ya. Iya. Lumayan berat juga ya tantangannya, maksudnya untuk belajarnya. Lalu kemudian untuk kehidupan kehidupan di sekolahnya itu gimana itu? Sebagai minoritas kamu di mana menjadi orang yang sangat sedikit atau kecil di antara mayoritas itu ya gimana? Puji Tuhan sih di sekolah-sekolah aku yang selama ini aku menjadi minoritas sebagai Katolik, mereka juga terima akan perbedaan. Tapi mungkin banyak juga kalau misalnya lagi ulangan tiba-tiba nanya, boleh nggak sih aku pegang Alkitab, boleh nggak sih mau lihat dong, kayak gitu. Ya udah, dan aku juga open juga kalau misalnya mereka mau lihat Alkitab, lihat soal-soal ulangan aku, dan mereka juga menerima aku dengan baik, puji Tuhannya.
Ay, mantap ya. Sejauh ini sebagai seorang anak SMA ya, Yesus yang kamu kenal itu seperti apa? Kan kamu tadi kan belajarnya juga ya sangat terbatas ya di apalagi sekolah-sekolah negeri itu ya. Menurut kamu Yesus itu gimana? Kayak jadi di SD aku juga di sekolah Katolik kan. Oh, di SD dulu Ya, Katolik. aku SD di sekolah Katolik dan aku udah dapatlah pelajaran dari agama Katolik tentang Tuhan. Jadi menurut dari pandangan aku sendiri, Tuhan itu tuh kayak papa kita gitu loh. Kayak papa kita di dunia ya papa, terus papa kita di dunia lain Tuhan, kayak gitu. Gitu sih, dan aku juga ngerasa Tuhan itu selalu menyertai aku dalam apapun yang aku jalanin. Apakah Gaby juga punya kebiasaan itu untuk apa ya istilahnya? Untuk berdoa. Kalau di rumah Gaby punya kesempatan nggak untuk waktu untuk berdoa gitu atau gimana di Punya. rumah? Untuk sehari-harinya, jadi kalau misalnya sekolah negeri itu ada 2 ibadah pagi sama ibadah siang yang jam 12. Oh, di sekolahnya Iya. gitu ya. Emang udah disediain waktu juga untuk kita yang non muslim beribadah juga. Terus kalau untuk di rumah, kalau di rumah aku belum terlalu intens berdoanya, paling berdoa sebelum makan, berdoa bangun tidur, berdoa sebelum tidur, setelah tidur kayak gitu. Oh, itu ya. Iya, masih berkembang. Ya memang kalau kita lihat ya Gaby, kehidupan sekarang itu kan kita sangat dekat dengan teknologi ya. Semua kita dapat informasi dari teknologi, media sosial pun juga. Bahkan kita sebagai pengguna media sosial ya. Menurut Gaby, penting nggak kita mewartakan sesuatu? Tidak harus dengan kita memahami teologi yang tinggi, tapi membagikan pengalaman iman kita itu melalui media sosial. Kan kalau saya itu sangat tertarik melihat anak muda yang punya kepedulian untuk membagikan pengalaman iman, perjumpaannya dia, lalu kemudian dimaknai secara iman tuh ya, iman Katolik. Kalau Gaby sendiri gimana? Jadi kalau menurut aku penting banget untuk kita sebagai anak muda yang dekat sama teknologi, menurut aku penting juga untuk kita mewartakan apa sih Tuhan itu ke orang-orang di medsos kita gitu. Jadi menurut aku itu one of important things. Ya, karena memang ya kalau kita lihat, saya cukup prihatin. Saya orang yang sangat peduli pada hal itu, melihat orang kadang salah menggunakan media sosial itu ya, hingga kemudian akhirnya hancur, chaos, banyak orang menyebarkan hoax gitu ya. Apa harapan kemudian yang terakhir ya? Mungkin nanti untuk Gaby sendiri atau untuk teman-teman Gaby ya, yang Katolik atau siapapun ya, ingin menyampaikan sesuatu. Jadi aku mulai dari buat teman-teman aku dulu di sekolah-sekolah aku negeri yang open buat aku menerima keberadaan aku yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Benar, thank you banget, dan karena support mereka juga yang gak ngebeda-bedain, itu benar-benar bisa bikin aku show up di sekolah. Jadi aku lebih berani tampil, aku lebih berani berpendapat lah kalau di sekolah. Dan untuk diri aku sendiri, mungkin kedepannya aku bisa lebih berkembang secara iman, aku bisa lebih fokus sama Tuhan, aku lebih bisa menerima Tuhan dengan baik. Kayak aku tahu rencana Tuhan itu apa, jadi aku selalu positive thinking ke Tuhan. Ya, itu yang penting, harus menyerahkan diri sepenuhnya. Apapun yang terjadi itu kan artinya kita tidak terlepas dari kehidupan di mana kita jatuh, di mana kita bangkit, orang membenci kita, orang baik dengan kita, itu bagian dari dinamika hidup. Tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan, lari kepada hal lain untuk mencari kesenangan. Kan banyak orang di Jakarta yang begitu ya. Baik, terima kasih ya Gaby. Semoga Gaby semakin bangga menjadi Katolik lagi-lagi ya. Bangga menjadi Katolik, lalu kemudian menunjukkan perjumpaan, menunjukkan diri kita bahwa kita itu Katolik dengan perjumpaan orang, sehingga ketika orang berjumpa dengan kita sungguh merasakan bahwa bangga, ternyata ini orang Katolik gitu ya. Oke, baik, terima kasih Gaby ya. Thank you. Sampai jumpa lagi.